Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Soleh-solehah semua. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi bersama Ustaz Fauzan dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali membahas yang namanya tentang bilangan bulat. Nah, tapi kali ini kita akan menjumlahkan dan mengurangkan atau mengurangi, ya, seperti itu. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kita masih membahas tentang bilangan bulat ya. Sebelumnya kita sudah diperkenalkan tentang yang namanya bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahasnya dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara modal hutang, yang kedua dengan cara garis bilangan. Apa itu modal hutang? Nah, kita kupas dengan materi berikut. Nah, jadi kita menggunakan cara modal hutang. Nah, di sini pada penjumlahan untuk menggunakan cara modal hutang, di sini kita ada tips ya. Jadi ada 3 tips. Yang pertama, positif itu kita anggap sebagai modal. Kemudian negatif atau kurang kita anggap sebagai hutang. Kemudian jika tanda tambah bertemu negatif, maka berubah menjadi tanda kurang ya. Ada 3. Yang pertama positif modal, negatif hutang. Yang ketiga tambah bertemu negatif berubah menjadi tanda kurang ya. Jadi kalau ada 2 tanda bertemu, nah, tanda tambah dan negatif, maka berubah menjadi tanda kurang. Kita masuk ke contohnya. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena kita memiliki utang sebanyak 2. Kemudian kita punya modal juga 3. Utangnya kita 2, modalnya kita 3. Nah, kita bayar utangnya kita itu dengan modal 3, maka lebih banyak modal ya. Berarti 1. Jadi modalnya kita bayarkan utang 2, maka yang tersisa tinggal 1. 1 ini disebut dengan modal, berarti dia harus positif ya. Seperti itu. Nah, kemudian negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, ini kita menggunakan tips yang C. Ya, ketika tambah bertemu tanda negatif, maka berubah menjadi tanda kurang. Nah, awalnya negatif 2 ditambah negatif 3. Berubah menjadi negatif 2 dikurang 3. Nah, kalau sudah berubah menjadi negatif 2 dikurang 3, berarti kita memiliki utang sebanyak 2. Kemudian ada lagi utangnya kita 3. Pertama utangnya 2, kemudian ada lagi utangnya 3. Ya, berapa semuanya? Ya, utangnya bertambah jadi 5, berarti negatif 5 karena hutang. Nah, kemudian contoh yang berikutnya 3 ditambah negatif 2. Nah, 3 ditambah negatif sama seperti contoh yang sebelumnya. Tambah bertemu negatif, maka menjadi tanda kurang. Ya, 3 tambah negatif, tambah bertemu negatif menjadi kurang. Berarti 3 kurang 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, kita masuk lagi ke contohnya ya. Kerjakan soal berikut ini ya, seperti ini ya. Contohnya ada 3 contoh soal. Pertama kita akan bahas yang pertama. Negatif 5 ditambah 2. Penjelasannya seperti ini. Hutangnya kita sebanyak 5. Kemudian dibayarkan modal sebanyak 2. Maka tersisa hutang sebanyak 3. Ya. Jadi kalau hutang sebanyak 3 berarti kita tulis sebagai negatif. Karena hutang itu kita anggap sebagai negatif. Ya. Atau negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Kemudian yang nomor 2, 42 ditambah negatif 15. Nah, modalnya kita ada 42. Kemudian kita bayarkan hutang sebanyak 15. Maka tersisa modal sebanyak 27 ya. Jadi
selama kita memiliki modal yang lebih banyak, pasti kalau kita bayarkan hutang yang lebih sedikit daripada modal, pasti akan menghasilkan modal juga, atau hasilnya pasti positif, tidak mungkin negatif kalau modal lebih banyak. Seperti itu. Nah, kemudian yang contoh nomor 3, negatif 17 ditambah negatif 24. Ya, jadi hutangnya kita ada 17, kemudian ada lagi utang sebanyak 24, maka hutangnya kita pasti bertambah. Ya. Jadi kita tambah saja 17 tambah 24 berapa? 41. Nah, hasilnya itulah kita jadikan sebagai hutang karena di sini dibilang hutangnya kita semakin bertambah. Jadi negatif 41. Nah, ini untuk penjumlahan ya. Jadi bisa diulang-ulang kembali. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Nah, di sini kita punya tips juga. Tips A dengan B masih sama, positif kita anggap modal, negatif kita anggap utang. Nah, di sini yang agak berbeda. Tips yang C, poin yang C. Jika tanda kurang bertemu negatif, maka berubah menjadi tambah. Kurang bertemu negatif berubah menjadi tambah. Kita masuk saja ke contohnya. Negatif 3 dikurang 2. Kita punya utang 3, ada lagi utang 2, maka utangnya kita 5. Bisa kita anggap sebagai negatif 5. Kita punya modal 8, kemudian kita punya utang 9 ya. 8 kurang 9. Kita punya modal 8, kita bayarkan utang 9. Nah, masih ada utangnya kita 1, atau kita tulis negatif 1. Nah, 2 dikurang negatif 2 sama dengan ini seperti yang dijelaskan di poin C, jika tanda kurang bertemu negatif berubah menjadi tambah. Ini kan 2 kurang negatif, negatif 2 kurang negatif 2, kurang negatif 2 itu berubah menjadi tambah 2 seperti tips yang ada pada poin C. Nah, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Seperti itu. Kemudian 2 dikurang negatif 2 ya. 2 dikurang negatif 2 dikurang negatif 2. Poin yang C, tanda kurang bertemu negatif berubah menjadi tambah. Berarti negatif 2 dikurang negatif 2 artinya negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 tambah 2, kita punya utang 2, kita bayarkan modalnya 2. Ya habis, utang dengan modal sama besar ya 0 yang kita hasilkan, seperti itu ya. Kita coba dengan contoh berikutnya. Kerjakan soal berikut ini ya. Nomor 1, negatif 15 dikurang 20. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa kita memiliki utang sebanyak 15. Kemudian bertambah lagi utangnya kita sebanyak 20. Artinya utangnya kita semakin membesar. Berarti kita tambah saja angkanya ini ya. Bilangan ini kita tambah. 15 tambah 20 ya 35. Karena kita sama-sama ini utang ya. Utang 15 tambah utang 20 ya, kita tambah utangnya 15 tambah 20 ya 35. Dan kita membahas ini adalah hutang, artinya negatif 15 dikurang 20 adalah negatif 35 karena utangnya kita semakin bertambah. Jadi kita tinggal tambah saja angkanya kalau sama-sama negatif begini. Nah, yang kedua 5 dikurang 10, kita memiliki modal 5, kemudian kita bayarkan utang sebanyak 10. Maka karena utang lebih besar ya, utang lebih besar daripada modal, pasti hasilnya itu hutang. Kita cuma punya modal 5, kemudian kita bayarkan hutang 10. Ya 10 kurang 5, 5. Mana besar, modal atau utang? Ya utang. Berarti 5 dikurang 10 adalah negatif 5 ya. Karena kenapa jadi negatif? Karena lebih besar utang daripada modal. Jadi kalau dapat dua tanda seperti ini ya kalian soleh-solehan lihat yang mana yang dominan, utang atau modal. Ya, kalian kurangi saja angkanya, lihat yang mana yang besar, utang atau modal, maka hasilnya pasti yang berdasarkan yang besar itu. Di sini nomor 2 ini yang lebih besar adalah utangnya, pasti hasilnya pasti hutang atau negatif. Nah, 10 kurang 5 ya 5, jadi negatif 5. Kemudian yang ketiga, negatif 20 dikurang negatif 5. Nah, hutang sebanyak 20. Kemudian tanda kurang bertemu negatif 5, maka menjadi tambah ya. Poin C yang tadi tipsnya. Sehingga hutang sebanyak 20 dibayarkan modal sebanyak 5, maka tersisa hutang 15. Atau negatif 20 ditambah 5 sama dengan negatif 15 ya. Di sini sebenarnya negatif 15. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah
menjawabnya dengan cara modal hutang. Bagaimana dengan cara garis bilangan? Nah, jadi Ustadz menjelaskannya 2 kali ya. Silakan kalian mana yang lebih mudah untuk ditangkap atau diserap. Nah, kita pakai garis bilangan. Kita contoh. Negatif 5 ditambah 8. Nah, kita pakaikan garis bilangan. Kita bermula dari negatif 5. Jadi kalau kita bilang negatif, artinya kita mundur ya. Kalau kita bilang positif, artinya kita maju. Kita mulai dari negatif 5, kemudian ditambah 8. Artinya dari negatif 5, maju sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berhenti di positif 3. Berarti negatif 5 ditambah 8 adalah 3. Ini kalau mau menggunakan garis bilangan ya. Kalau pakai modal hutang sama saja hasilnya ini. Utang sebanyak 5 dibayarkan dengan modal 8 ya 3. Karena modalnya kita lebih besar daripada utang, maka kita kurangi saja 8 kurang 5 ya 3. Seperti itu. Sama ya pakai garis bilangan dengan modal hutang. Nah, selanjutnya 2 dikurang 4. Kita pakai garis bilangan lagi. Kita start dari 2. Kita mulai dari 2. Karena dibilang kurang 4, artinya kita mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya hasilnya negatif 2. Ya sama seperti modal hutang juga ya. Seperti ini. Nah, kita coba sekali lagi contohnya. Negatif 2 dikurang negatif 5. Kita pakai garis bilangan. Negatif 2. Kita mulai dari negatif 2. Kemudian kita kurang negatif 5. Artinya negatif 2 ya. Kita kebalikan. Kurang ini kebalikan. Negatif 2 kebalikan dari mundur 5 kali. Ustadz ulangi. Kita start dari negatif 2. Kurang negatif 5 artinya kurang itu artinya kebalikan. Negatif 5 mundur. Artinya kebalikannya mundur sebanyak 5 kali. Ya maju 5 kali. Nah, ya. Jadi dari negatif 2 kita kebalikannya mundur 5 kali yaitu maju sebanyak 5 kali. Nah, dari negatif 2 maju sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya adalah 3. Ya. Jadi ini kalau diibaratkan dengan modal utang ya, karena tipsnya itu negatif bertemu tanda kurang atau kurang bertemu negatif, berarti jadi tanda tambah. Ya, sama ya. Seperti itu ya. Jadi Ustadz sudah menjelaskan 2 cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat yang berbeda tanda, berbagai tanda positif atau negatif. Nah, hanya saja kekurangan dari menggunakan garis bilangan adalah jika kita menggunakan angka yang besar itu agak susah. Ya. Tapi kalau masih dalam satuan-satuan begini ini lebih mudah. Ya, jadi saran Ustadz kalau mau kita soalnya itu angkanya besar-besar, kita pakai tips yang cara modal hutang seperti itu. Nah, apa kesimpulannya? Pakai garis bilangan, jika penjumlahan berarti maju ke kanan, pengurangan maka bergerak mundur ke kiri seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita seperti biasanya di akhir pertemuan kita mengerjakan soal. Nah, soalnya ini terletak di buku cetak kalian yaitu halaman 36 nomor 3. Nah, ini kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangannya dari A sampai E. Ya, jadi ada 5 ya. Seperti itu. Baik. Cukup sekian ya. Terima kasih soleh-soleh semua. Jangan lupa untuk mencatat contoh soalnya dan disimak baik-baik. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.